warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tawadha'a kullu syai'in li'azamatihi wastalama kullu syai'in li'izzatihi wa dhalla kullu syai'in liqudratihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para ustadzah, wabil khusus Umi Hajah Mariana, Ustadzah Yana, Umi Hajah Imas Makina Jidah, kemudian segenap ustadzah yang lainnya, Ustadzah Juna, ustadzah siapa lagi? Ya, Ustadzah Ida Mai, Ustadzah Firda, ibu-ibu sekalian, hadirat jamaah Majlis Ta'lim Al-Abror yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita melaksanakan pengajian rutin, pengajian yang terakhir di bulan Sya'ban tahun 1447 ini. Ini yang terakhir di bulan Sya'ban tahun ini, bukan berarti terakhir untuk selama-lamanya, tentu bukan. Karena ini adalah tawakuf sementara, penutupan sementara dalam rangka menyambut bulan Ramadan untuk lebih fokus lagi dan juga untuk memberikan variasi yang berbeda dari pola-pola ngaji kita yang sebelumnya. Karena sesungguhnya setiap manusia itu pasti punya kebosanan, dan Allah Maha tahu tentang kebosanan ini. Banyak ibadah-ibadah yang oleh Allah ini dijadikan sebagai berbagai macam pintu kebaikan. Segala pintu kebaikan itu termasuk ladang pahala buat kita. Kita bisa ambil pintu kebaikan dengan jalan puasa Senin Kemis misalnya. Sewaktu ibu punya kegiatan atau punya kebiasaan Senin Kemis, dan tatkala itu memang harus berhenti karena ada halangan, maka bisa diganti amalannya atau kebiasaan amal ibadah itu bisa diganti dengan yang lain. Misalnya ibadah Senin Kemisnya lagi berhenti, ya diganti dengan tadarus misalnya. Ibu punya kebiasaan tadarus satu hari satu juz. Nah kemudian berhalangan juga, boleh diganti dengan kebaikan yang lain. Misalnya dengan sholat duha 8 rakaat, yang tadinya biasanya cuma 2 rakaat, tapi diganti dengan 8 rakaat. Ibu punya amaliyah atau kebiasaan sholat duha 8 rakaat, setiap hari 8 rakaat, besoknya 8 rakaat lagi. Kemudian berhalangan, tidak bisa melaksanakan sholat duha karena lagi jalan-jalan ke Ciater. Kalau sholat duha 8 kayaknya ketinggalan rombongan, belanjanya kapan? Nah, boleh diganti kebaikan sholat duha ini dengan yang lain. Hari ini saya nggak sholat duha, tapi saya ganti dengan sedekah, beliin belanjaan buat ustadz misalnya. Amin nggak Pak? Amin. Boleh kebaikan-kebaikan. Ibu punya kebaikan atau punya amaliyah, kebiasaan rutin, misalnya selalu kasih belanja buat ustazah. Tapi kebetulan lagi berhalangan, gak bisa memberikan belanja buat ustazah. Ya udah kirimin aja ke rumah. Kalau nggak bisa kasih belanjaan. Nah ini kebiasaan-kebiasaan ibadah-ibadah yang merupakan kebiasaan baik, itu sengaja oleh Allah dijadikan pintu-pintu kebaikan, supaya kita tidak hanya bergelut dengan satu kebaikan saja. Karena kalau kebaikan itu cuma satu, pasti kita cepat bosan. Itu aja ibadahnya misalnya, pasti kita cepat bosan. Oleh Allah dengan agama Islam melalui tuntunan Rasulullah SAW tentunya. Nah, kita diajarkan berbagai macam ibadah supaya kita bisa mengganti variasi atau model-model ibadah.
Saya yakin di sini ibu ada yang punya amalan Senin Kemis ya, puasa ya. Ada, boleh diganti kalau lagi berhalangan. Ada yang punya kebiasaan atau amalan baca Quran. Baca Qurannya pasti sebulan hatam karena satu hari satu juz. Ada nggak? Yang mana orangnya? Ada misalnya. Maka itu kebiasaan yang baik. Kalau lagi bosan atau lagi berhalangan boleh diganti. Nah demikian juga dengan tawakuf. Sering saya sampaikan tawakuf ini bukan berhenti ngaji, tapi sebenarnya adalah berhenti model pengajian kita. Kalau model pengajiannya dulu seminggu sekali ketemu hari Jumat doang, kadang-kadang nyender juga ngantuk. Sekali panas sekali, nyender ngantuk lagi. Itu sekali doang ketemunya, maka di bulan Ramadan diganti bukan hari Jumat tapi diganti Jumat subuh misalnya. Pengajiannya diganti bukan hari Jumat tapi diganti misalnya tiap malam dengan mendengarkan kuliah Ramadan atau kultum. Jadi ngaji tetap ngaji, belajar tetap belajar, menuntut ilmu tetap wajib sifatnya. Bulan Ramadan ini kita tidak berhenti menuntut ilmu, tapi lebih banyak lagi dengan model-model atau dengan cara-cara yang berbeda supaya tidak muncul kebosanan. Jadi ganti suasana. Suasananya bukan di Masjid Al-Abror saja, tapi mungkin nanti ngajinya di Masjid Pondok Indah. Malam tarawih pertama. Malam tarawih kedua ganti di Masjid Fajrul Islam misalnya. Malam tarawih ketiga ganti Masjid Al-Ikhlas. Malam tarawih keempat ganti Istiqlal. Itu kalau ibu keliling satu Indonesia, ya ibu bawa koper 2. Pulang-pulang lebaran, bukan lebaran tahun ini, tahun depan pulangnya. Jadi ganti pengajian atau ganti model pengajian, nah ini diperbolehkan. Nah ibu-ibu sekalian, ini yang dimaksud dengan tawakuf adalah supaya kita tidak merasa bosan dengan rutinitas yang pernah ada selama 10 bulan. Kita belajar dari kira-kira bulan Syawal yang lalu atau bulan Apit, bulan Dzulqa'dah yang lalu, 10 bulan. Nah kita rehat sejenak, tawakuf sejenak, ini untuk menghilangkan kebosanan, untuk ganti model pengajian. Karenanya Bu, di pesantren-pesantren, sebagian pesantren-pesantren ini justru saat bulan Ramadan pengajiannya itu lebih banyak. Dulu saya mondok di hari biasa, ngajinya itu yang sama kiai langsung, namanya ngaji bandongan atau ngaji ngesahin maknani kitab, itu cuma habis maghrib, habis isya, habis subuh, 3 sehari 3 kitab doang. Nah Ramadan itu bisa 10 kitab. Habis subuh ada pengajian, nanti istirahat sebentar, jam 7:30 ada lagi pengajian. Nanti istirahat sebentar sampai jam 8:30, istirahat sebentar, jam 10 ada lagi pengajiannya, ganti kitab lagi. Kemudian istirahat habis zuhur ada lagi pengajian. Menjelang asar istirahat sebentar, habis asar ada lagi pengajian. Jadi makin banyak. Justru ngajinya makin banyak di bulan Ramadan. Tapi memang modelnya berbeda dengan model di luar Ramadan. Ini untuk menimbulkan, untuk menghindarkan kebosanan, supaya tidak bosan dengan model-model yang sebelumnya selama 10 bulan kita ngaji. Mungkin ada yang lihat saya bosan, ada ibu lihat saya bosan, maka boleh diganti selama sebulan ini, ganti dengan pengajian yang lain. Itu maksud dari tawakuf. Kemudian yang kedua ibu-ibu, dengan cara seperti ini, dengan cara tawakuf sementara, maka ada keadaan rindu dan kangen. Ada keadaan kangen dan rindu dengan pengajian yang dulu atau yang sementara kita tawakufkan. 2 pasang atau sepasang suami istri dan suaminya
Ini kalau lagi marahan pada ngobrol nggak Bu kira-kira? Pada ngobrol nggak kalau lagi marahan? Lagi diem-dieman, yang namanya ngobrol sama-sama gagu. Jadi nggak ada yang ngomong. Yang satu ya pura-pura budak, yang satu ya pura-pura gagu. Udah nggak ketemu. Dan itu sehari, 2 hari. Sebenarnya ada hikmahnya dalam marahannya suami. Ini contoh marahnya suami kepada istri atau sebaliknya istri kepada suami dalam rumah tangga. Itu sebenarnya untuk menimbulkan rasa kangen lagi, hikmahnya. Nanti udah 3 hari mah ya kadang-kadang kangen juga. 3 hari mah nggak dibikinin kopi ya kangen, yang istrinya nggak dicolek juga kangen sama suaminya. Begitu apa nggak di sini? Pasti ada perasaan kangen. Hikmah, banyak hikmahnya dalam pertengkaran itu yang sifatnya sesuatu yang sifatnya itu memang lumrah, ya, lumrah dan juga tidak disengaja. Itu aja ada hikmahnya, antara lain menimbulkan rasa kangen atau rindu. Jadi lama nggak ngomong atau beberapa hari diem-dieman. Begitu juga kita, lama nanti kita nggak ketemu di bulan Ramadan. Ya Jumat saya kesini pasti kagak ada ibu-ibu. Besok ibu Jumat kesini juga nggak bakal ada saya. Nah pasti akan menimbulkan kerinduan, menimbulkan kangen. Oleh karenanya simpen foto saya. Banyak ibu cari aja fotonya. Ya, ibu cari banyak sekarang. Nah, rasa kangen ini Bu tidak berhenti kepada rasa saja, tapi akan menumbuhkan semangat kita untuk ngaji lagi di bulan yang akan datang, yaitu di bulan Syawal nanti. Setelah tawakuf nanti pasti akan muncul semangat baru. Setelah tawakuf kita akan mulai mengerti bahwa sebenarnya ngaji itu penting. Jadi biasanya orang mah baru sadar kalau orangnya udah pergi. Orang mah biasanya udah baru sadar kalau sesuatu itu sudah nggak ada. Dulu mah waktu ada didiemin aja, pura-pura aja. Waktu ada dia diem aja, pura-pura, nanya enggak, dicolek juga enggak. Begitu nggak ada, ternyata wudu juga kalau nggak ada dia. Apaan tuh? Iya, pokoknya ya motor dah, misalnya motor jelek-jelek begitu, walaupun motornya Honda Astrea, kelihatannya mah di rumah biasa aja begitu, nggak diapa-apain. Tapi begitu nggak ada dia, kayaknya hilang juga orang kita mau kemana-mana pakai itu. Nah begitu juga dengan tawakuf ini. Ibu yang ngaji misalnya di satu masjid dengan seorang guru dengan tawakuf, nanti di masa-masa tawakuf ini Ramadan dan beberapa waktu setelah Ramadan, maka akan muncul perasaan bahwa ngaji itu penting. Kalau sudah muncul perasaan ngaji itu penting, maka muncul semangat baru bahwa nanti saya akan mulai ngaji lagi Syawal. Saya ngajinya paling dempet sama ustadz, pokoknya saya ngajinya mepet sama guru saya. Pokoknya jangan bolos. Mulai tahun depan pokoknya saya akan ngaji dengan benar-benar, karena saya tahu betapa pentingnya ngaji. Itu makna atau hikmah dari tawakuf yang kedua, yaitu menimbulkan kerinduan, sehingga dengan rindu menimbulkan semangat yang baru. Kemudian yang ketiga ibu-ibu, sebagaimana di bulan Ramadan, ini bulan yang kita tunggu-tunggu. Doa yang sering ibu baca, Allahumma barik lana fima razaqtana. Lah, emang ada makan nih? Enggak, ngomong-ngomong makan di mana ini? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ada tambahan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk kami di bulan Rajab kemarin,
wa Sya'bana, dan juga berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban sekarang ini. Berkah itu artinya ziyadatul khair. Barokah itu artinya tambahan kebaikan. Tambahan kebaikan. Dan kebaikan yang dimaksud di sini bukan hanya dari segi kuantitas. Apa, Bu? Bukan hanya dari segi kuantitas atau jumlah, bukan. Tapi boleh jadi jumlahnya kecil, tapi kualitasnya yang banyak. Itu yang namanya ziyadatul khair. Boleh jadi anaknya cuma 2, tapi dua-duanya karena ziyadatul khair, tambah kebaikannya, itu namanya barokah. Maka yang satu menebarkan kebaikan yang banyak juga, anak yang kedua juga menebarkan kebaikan yang banyak juga. Itu yang namanya barokah. Anaknya cuma 2, tapi berkah, maksudnya dengan 2 anak ini dia tambahan kebaikan, baik berupa materi, berupa kesejahteraan, berupa kenyamanan hati, dan juga ketenangan jiwa, ada terus. Itulah yang disebut dengan barokah, tambahan kebaikan. Oleh karenanya barokah itu bukan kuantitas, bukan jumlah. Meskipun jumlahnya sedikit, tapi kualitasnya itu kualitas yang sifatnya konkret maupun abstrak, kualitas yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan berupa ketenangan batin, berupa ketenangan jiwa, punya anak soleh, punya anak solehah, meskipun cuma 1, meskipun cuma 2. Jadi bukan, sekali lagi, bukan jumlah, bukan kuantitas, tapi kualitas. Itu yang namanya ziyadatul khair atau barokah. Oleh karenanya jumlah ini tidak penting. Begitu juga yang disebut dengan tambah berkah atau ziyadatul khair bukan dari jumlah. Bukan berarti bulan Sya'ban tambahin istrinya jadi 2 misalnya. Bukan, 1 aja nggak habis. Itu juga nggak habis-habis. Yang penting jumlahnya sedikit tapi menambahkan kualitas yang banyak. Ini namanya barokah. Ya Allah, berikanlah barokah kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Maksudnya, ya Allah, berikanlah kepada kami tambahan kebaikan-kebaikan, kualitas-kualitas ibadah kami tambah baik, kualitas ketenangan hati kami tambah baik, kualitas ketakwaan kami tambah baik, kualitas tawakal dan juga yakinnya kami kepada Engkau ya Allah tambah baik. Itu maksudnya. Mendingan jumlahnya banyak tapi hati kita nggak tenang, atau mendingan jumlahnya sedikit hati kita tenang? Banyak tapi tenang. Iya. Kan saya suruh milih. Sedikit tapi galau, sedikit tapi resah, banyak tapi resah aja nggak tenang, atau sedikit tapi tenang? Sedikit tapi tenang. Ya alhamdulillah kalau banyak juga tenang. Nah, yang disebut dengan tambahan kebaikan atau barokah ini adalah tambahan kebaikan apapun itu yang sifatnya kualitas, bukan kuantitas. Ya Allah, berikanlah keberkahan atau tambahan kebaikan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Kita mohon kepada Allah supaya kita disampaikan usia kita sampai ke bulan Ramadan, bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sempurna. Amin. Karena ada beberapa jamaah, mungkin bukan dari jamaah sini, dari jamaah yang lain, bulan Sya'ban kemarin masih kumpul sama kita, tapi bulan Sya'ban sekarang enggak. Ada enggak yang begitu, Bu? Ada. Yang begitu biasanya orang tua apa anak muda? Yang begitu biasanya orang yang udah sakit apa orang yang sehat? Yang begitu biasanya orang kaya apa orang miskin? Nah, yang seperti itu
Tidak pandang kaya, tidak pandang miskin, tidak pandang tua, tidak pandang muda, tidak pandang ustadz, tidak pandang jamaahnya. Boleh jadi jamaahnya duluan, ustadz belakangan, atau ustadz belakangan, jamaah duluan. Tinggal ibu pilih aja. Ibu mau ke surga, Bu? Besok mau? Kalau mau besok, ntar malam ada yang datang. Nah, ada mungkin di jamaah atau di majelis-majelis lain yang bulan Sya'ban kemarin kita masih ketemu, kita masih berkumpul, tapi bulan Sya'ban sekarang sudah tidak ada. Nah, kita mohon kepada Allah, balighna Ramadan. Kita mohon Allah menyampaikan umur kita sampai di bulan Ramadan, sempurna melaksanakan Ramadan. Kemudian wahasil maqasidana. Hasil maqasidana itu wujudkanlah atau hasilkanlah maksud-maksud kami. Ibu-ibu hadirat jamaah rahimakumullah, yang dimaksud dengan maqasid ini adalah tujuan-tujuan kami. Tujuan-tujuan kami ini agar engkau berikan hasil, engkau berikan qabul ya Allah. Yang penting di sini tujuannya adalah tujuan yang baik. Ya. Saya kira sampai maghrib namanya tawakuf. Iya, maqasid itu artinya tujuan, tentunya tujuan yang baik. Mudah-mudahan Allah berikan dan hasilkan, wujudkan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya mohon maaf apabila dalam pertemuan-pertemuan kita, dalam pengajian-pengajian ada kekurangan dan kekhilafan dari saya mohon maaf dari ibu-ibu semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah untuk terus melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dan seterusnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.